Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi bahasa Indonesia, yaitu artikel pada bagian kedua. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2018. Kemudian peta konsep dalam video pembelajaran yang kedua ini akan difokuskan pada 3.11 dan 4.11, yaitu menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Baik teman-teman, kita langsung saja untuk di sub materi yang ketiga atau C, yaitu menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Nah, ini ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menemukan unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Perlu diketahui bahwa artikel opini dan buku ilmiah ini merupakan jenis dari karya ilmiah. Ya, selain makalah, proposal, skripsi, dan lain sebagainya ya. Nah, artikel opini dan buku ilmiah ini juga merupakan beberapa jenis dari sebuah karya ilmiah. Nah, unsur kebahasaannya pun punya kesamaan antara keduanya. Ya, hal ini dilatar belakangi karena keduanya memuat informasi fakta. Nah, teman-teman bisa melihat, memahami pada bagian ini bahwa artikel opini buku ilmiah ini semuanya menggunakan kosakata, kemudian menggunakan unsur adverbia, kemudian juga menggunakan unsur konjungsi. Nah, apa saja yang dimaksud dengan kosakata, adverbia, dan konjungsi? Kita bisa simak di sini bahwa adverbia merupakan bahasa yang bersifat ekspresif untuk meyakinkan sebuah argumentasi. Nah, ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata biasanya, jarang, terkadang, selalu, seringkali, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah unsur kebahasaan berupa konjungsi. Nah, konjungsi di sini fungsinya adalah untuk menata sebuah argumentasi. Karena dalam artikel opini ini opininya tidak hanya satu ya, maka untuk menata sebuah argumentasi agar runtut dan ilmiah, yaitu menggunakan penomoran ya, tapi dituliskan seperti pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fungsinya untuk menata sebuah argumentasi, mana yang lebih dulu, ya, yang paling ringan dulu barangkali, atau dimulai yang paling berat dulu, ya. Nah, ini bisa menggunakan konjungsi pertama, kedua, ketiga. Kemudian konjungsi ini juga fungsinya untuk memperkuat sebuah argumentasi. Ya, jadi argumentasi tidak hanya satu, saya ulangi lagi. Maka dari itu bisa memanfaatkan selain itu, misalnya, justru. Nah, ini juga fungsi dari konjungsi dalam artikel opini dan buku ilmiah. Kemudian menggunakan kausalitas berupa sebab akibat. Ya, karena dalam artikel opini dan buku ilmiah ini memuat informasi penting, nah informasi tersebut tentu saling berhubungan atau memang ada unsur kausalitas, hubungan sebab akibat. Maka bisa menggunakan kata hubung seperti sejak, sebelumnya, akhirnya, ya. Nah, kemudian juga konjungsi harapan, yaitu supaya. Kemudian unsur kosakata. Nah, kosakata di sini merupakan perbendaharaan kata yang memang harus dimiliki oleh penulis. Bukan hanya penulis sebenarnya, tetapi pembaca juga harus mempunyai modal kosakata yang banyak. Tujuannya apa? Agar segala informasi yang ditampilkan penulis ini memang bisa dipahami. Dan juga penulis tentu akan menambah nilai pengetahuan dia ya, bahwa kosakata yang banyak, berlimpah, aktual, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan satu ciri penulis yang mahir menulis, wawasannya luas begitu. Nah, kosakata di sini ditunjukkan pada sub unsur aktual, fenomenal, editorial, yaitu sesuai aturan editor, kemudian memuat imajinasi juga, modalitas, nukilan, tajuk rencana, teks opini, dan keterangan aposisi. Tentu Anda semua merasa penasaran dan ingin tahu kosakata yang dimaksud dalam unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah ini secara jelasnya seperti apa. Baik, kita fokuskan pada kosakata. Kosakata dalam artikel, sekali lagi, bahwa
artikel ini adalah menarik, teman-teman. Ya, kenapa menarik sih? Karena dapat dilihat dari kosakata yang digunakan. Kekayaan kosakata ini menunjukkan keterampilan literasi dan wawasannya, baik itu dari segi penulis atau dari pembacanya. Kosakata aktual ini maksudnya sedang menjadi topik hangat. Ya, contohnya nih ya, topik yang sedang hangat dibicarakan baru-baru ini. Akhirnya, pemerintah menyetujui pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM sebesar 0% ini dimulai bulan Maret nanti. Nah, ini aktual. Ya, artinya pemerintah ini menyetujui pembelian atas barang mewah, dalam hal ini seperti mobil, ini tidak dikenakan pajak, yaitu hanya 0%. Ya, pada bulan Maret nanti. Nah, ini artinya membeli kendaraan pada bulan-bulan itu nanti harganya tentu lebih berbeda daripada dikenai pajak PPNBM. Nah, ini aktual. Kemudian fenomenal, yaitu kontennya luar biasa. Contoh nih, kegeniusan anak kelas 5 SD itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Daya ingatnya begitu di luar dugaan. Nah, ini fenomenal. Ya, kosakatanya berkategori fenomenal. Berikutnya adalah editorial. Ya, artinya artikel itu mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Ya, jadi idealisasi artikel ini memang terkadang ada yang disumbang dari pendirian editor atau pemimpin surat kabar, sehingga memang seperti request ya. Kemudian ada imajinasi, daya pikir untuk membayangkan. Nah, ini kemampuan penulis yang dapat membuat pembaca melibatkan daya imajinasi. Nah, ini juga masuk dalam unsur kosakata dalam artikel. Nah, imajinasi ini ada hubungannya dengan modalitas. Artinya cara penulis dalam menanamkan sikap terhadap imajinasi. Saat kita membaca, tentu kita juga berimajinasi. Ya, imajinasi ini dapat ditanamkan, dapat digiring ya dari kemampuan si penulis. Contohnya, barangkali dapat kita renungkan kondisi seperti ini berulang kali terjadi. Nah, ini contohnya ya, dapat kita renungkan, ini seperti mengajak pembaca untuk kembali merenungkan, kemudian menyisihkan waktu untuk merenungkan juga terhadap peristiwa yang sedang dimau di artikel itu. Nah, ini adalah kemampuan dari penulis ya, yaitu modalitas. Berikutnya adalah nukilan. Nah, nukilan ini sering disebut juga sebagai kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Artinya cara mengutip ya. Nah, ini contohnya, menurut Kolker dalam bukunya tahun 1983 di halaman ketiga, membaca merupakan bla bla bla. Nah, ini adalah cara nukilan. Nah, sehingga artikel tersebut nanti ya kosakatanya menjadi banyak. Nah, ini adalah salah satu aspek keilmiahannya, yaitu memanfaatkan fakta-fakta teori pendapat dari penemu ahli ya pada bidangnya. Kemudian juga kosakatanya ya berunsur tajuk rencana, yaitu karangan pokok dalam surat kabar. Kemudian teks opini, yaitu wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Dan yang terakhir adalah aposisi, yaitu penjelasan tambahan untuk kata benda, bisa subjek, bisa objek. Nah, ini juga bisa masuk dalam artikel kosakatanya. Seperti Pak Ganjar, koma. Nah, ini adalah aposisi ya untuk menjelaskan Pak Ganjar ini sebagai Gubernur Jawa Tengah. Baru saja meresmikan bla bla bla. Nah, ini adalah contoh kosakata dalam artikel. Nah, ini ada tugas. Bacalah artikel dan cuplikan buku ilmiah di bawah ini dengan saksama, kemudian kerjakan instruksi yang menyertainya. Oke, tugas pertama ada satu artikel yang berjudul Sastrawan Serba Bisa. Yang kedua ada cuplikan buku ilmiah dengan judul Menguak Tabir Kekuasaan Sang Pencipta. Nah, tentu keduanya berbeda ya, namun masuk dalam kategori karya ilmiah. Ya, silahkan dibaca dan dipahami. Kemudian teman-teman nanti akan mengidentifikasi unsur kebahasaannya. Ya, yaitu bisa adverbianya, bisa konjungsinya, bisa kosakatanya. Baik itu di artikel maupun buku ilmiah. Nah, di sini saya sudah mencontohkan satu di buku ilmiah, yaitu Menguak Tabir Kekuasaan Sang Pencipta. Ada satu konjungsi yang saya temukan di sini, tetapi. Nah, ini bisa masuk di sini. Seperti itu ya. Ini saya berikan contoh sederhana saja. Ya, selain itu nanti silahkan dicari sendiri.
Topik kedua yaitu membandingkan kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Nah, konsepnya sama, bahwa membandingkan kebahasaan ini ada manfaat teman-teman. Artikel dan buku ilmiah ini mempunyai kesamaan, yaitu penggunaan bahasa yang efektif, sama-sama efektif. Bahasa yang efektif itu digunakan agar pembaca mengetahui informasi secara ajak, ya. Kalau yang disampaikan adalah X, maka yang diterima pun juga X. Nah, artikel opini cenderung ke eksposisi, ya, teman-teman juga tahu ya, argumentasi disertai dengan bukti pendukung. Sedangkan buku ilmiah ini lebih ke akademis, karena sifatnya adalah menginformasikan sesuatu hal. Nah, buku ilmiah ini seperti yang teman-teman sedang pegang, yaitu buku paket dari Kemdikbud ya. Nah, itu merupakan buku ilmiah, tentu bahasa-bahasa yang ada di dalamnya, coraknya memang harus akademis, karena memang berisi satu ilmu pengetahuan, baik itu dari materi-materi, ya tugas-tugas. Nah, ini disebut sebagai buku ilmiah juga. Nah, teman-teman, silahkan bandingkan artikel pertama dan artikel kedua dengan judul Perkembangan Seni Sastra dan Wayang pada Masa Hindu-Buddha dan mengenal lebih jauh tentang hati dan perannya. Nah, ini silahkan dibaca. Di sini saya tidak bisa menampilkan keseluruhan artikel karena terbatasnya tempat ya. Nanti silahkan dibaca, kemudian ditemukan sendiri adverbia, konjungsi, dan kosakatanya. Begitu juga di buku ilmiah 1 dan buku ilmiah 2, silahkan dibandingkan ya. Menulis karya ilmiah dan membangun literasi sains peserta didik ya. Konsepnya juga sama ya, nanti silahkan. Nah, kemudian ketika teman-teman selesai membandingkan, maka teman-teman pasti mempunyai satu wawasan baru mengenai kebahasaan-kebahasaan yang khas menandai artikel dan buku ilmiah. Kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Baik, ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Komposisi artikel opini ini didominasi argumentasi berdasarkan permasalahan aktual. Ya, teman-teman harus tahu opini ini di dalamnya ya ini memuat argumentasi yang begitu dominan atau pendapat yang begitu dominan. Nah, pendapat itu tentu berdasarkan permasalahan aktual. Kemudian permasalahan, isu, realita, dan efek-efek yang menyertainya ini diulas di setiap bagian-bagian dari artikel opini. Nah, argumen itu nanti diikuti data pendukung, jelas ya, berupa fakta, begitu seterusnya sampai pada solusi yang ditawarkan nanti. Nah, di sini saya punya satu bagan berbentuk piramida. Ya, jika kita imajinasikan ini adalah artikel opini, maka yang A adalah judul. Nah, judul ini memang harus familiar di telinga pembaca, karena salah satu kepenarikan ya ada di judul juga. Kemudian yang kedua adalah tesisnya. Nah, tesis merupakan pernyataan umum dulu. Ya, sebelum memulainya maka kita harus membuka dengan pernyataan-pernyataan umum dulu. Nah, ini juga harus disertai dengan data pendukung, tentu dari berbagai sumber. Barulah kita berargumentasi. Ya, argumen yang kita miliki ini disampaikan semuanya. Bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 3. Nah, ini juga disertai dengan data pendukung dari berbagai sumber. Kemudian keempat yaitu diberikan contoh yang realistis dan kontekstual sesuai dengan judulnya, sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Nah, contoh-contoh yang realistis dan kontekstual ini akan membantu, akan mempengaruhi dan membuka wawasan dari para pembaca bahwa permasalahannya yang terjadi seperti ini ya. Oh, aku pernah merasakan juga yang seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh realistis dan sesuai dengan konteksnya atau kontekstual. Ini pun juga harus disertai dengan data-data pendukung. Barulah yang terakhir diberikan sebuah solusi. Di solusi ini memang syarat akan daya pikir dan sudut pandang dari penulis. Nah, teman-teman, di sini ada satu contoh ya. Kita dapat ulas bersama-sama bahwa di sini ada teks utuh ya, kemudian fakta sudah ditemukan semuanya ya mengenai kertas. Ya. Jadi fakta-faktanya sudah ditemukan di sini, teman-teman bisa baca dan dipahami. Nah, ini merupakan artikel opini yang memang didasarkan pada permasalahan, kemudian didasarkan juga pada buah pikiran berupa argumentasi dan data-data pendukung.
Nah, jadi berdasarkan informasi itu, ini fakta didasarkan unsur apa, di mana, dan kapan. Nah, ini memang dominan apa, di mana, kapan. Ya, kita ulas sedikit bahwa fakta memang dapat diketahui dari unsur apa, di mana, dan kapan. Kemudian fakta diperoleh dari sumber-sumber yang mempunyai kesesuaian. Ya, jadi penulis memang mencari sumber-sumber yang punya kesesuaian dengan topik yang diangkat. Kemudian fakta ditampilkan untuk memperkuat informasi. Ya, jadi permasalahan yang ada ini akan semakin kuat karena fakta-fakta yang mendukung. Yang terakhir, fakta membuat artikel opini ini menjadi sumber informasi bagi pembaca. Tidak jarang satu artikel ini memang luas, kuat, dan lain sebagainya, maka terkadang dijadikan satu rujukan. Dan bahkan ya, ini dibagikan karena begitu kuat informasinya, ini dibagikan di jama orang atau banyak orang. Ini adalah contoh dari cara menganalisa fakta dalam artikel opini. Kemudian ada tugas yang kedua, ya teman-teman akan mencermati fakta-fakta yang ada di bawah ini, kemudian membuat menjadi artikel yang utuh. Nah, ini silahkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dikembangkan dari fakta yang ada menjadi artikel yang utuh. Ya, di sini coba saya contohkan di nomor 3. Ada satu fakta bahwa hentakan gempa yang besar ini dapat mengakibatkan tanah longsor, bangunan roboh, atau retak. Ya, misalnya saya dukung ya fakta ini. Peristiwa tersebut mengingatkan kita pada bencana tsunami Aceh pada 2004 silam. Nah, ini data fakta. Ya, silahkan yang lain juga ditambahkan sehingga nanti kalau digabung nanti akan menjadi utuh satu artikel ya. Ya, jadi silahkan untuk dilengkapi. Berikutnya yang kedua, yaitu menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Oke, penyajian artikel opini ini secara umum, ya artikel adalah argumentasi seseorang secara ilmiah. Ya, dominan sekali argumentasi. Kemudian argumentasi yang ilmiah ini harus didukung oleh bahasa dan ejaan yang baku, sesuai ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Nah, kosakata yang kaya sesuai konteks akan menambah keaktualan artikel. Nah, ya. Jadi, dalam menyajikan artikel opini ini, teman-teman bisa memahami atau bisa mengikuti panduan ini. Yang pertama adalah pemecahan topik. Ya, artinya adalah menyajikan pertama dulu, yaitu pemecahan topik ini ngomongin lingkup pembicaraan. Ya, contoh nih ya, efektifkah UN menjadi AN? Artinya ujian nasional sekarang ya diganti atau diubah menjadi asesmen nasional ya sekarang namanya. Nah, ini efektifkah? Nah, ini perlu ya dipecahkan topik ini. Kemudian setelah pemecahan topik tentu pemecahan masalah. Nah, saat memecahkan masalah akan menghadirkan pendapat ahli. Ya, menurut Menteri Pendidikan, penggantian tersebut merupakan suatu bla 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 bla. Nah, ini memanfaatkan pendapat ahli. Kemudian kita juga bisa menggunakan unsur kronologi, yaitu urutan waktu secara kronik ya. Contohnya nih, dulu UN merupakan alat ukur untuk bla 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 bla. Nah, setelah itu sekarang AN merupakan bla 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 bla. Nah, ini kronik ya. Nah, nanti sehingga nanti akan menarik ini nanti. Kemudian ditambah lagi dengan opini, yaitu murni dari pendapat penulis. Ya, contohnya nih, pada dasarnya tes akhir ini sangat dibutuhkan dalam apa misalnya. Maka penggantian UN menjadi AN sebaiknya, nah ini sudah mulai menggunakan opini dari penulis. Ya, yang terakhir adalah menggunakan pembandingan. Nah, ini juga penting atau komparasi, yaitu menghadirkan subjek atau objek yang serupa. Jadi ada satu kesamaan yang bisa dibandingkan. Misalnya nih, di Finlandia alat ukur yang berhasil digunakan adalah apa? Jadi UN atau AN ini dibandingkan di alat ukur di Finlandia. Misalnya seperti itu. Baik teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.